Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Fajar Mahaputra dari kelas D4 M1C. Saya akan menganalisa pengaruh heat treatment terhadap sifat mekanik dan struktur mikro. Pendahuluan. Sejak ditemukannya besi cor nodular, banyak orang menaruh perhatian terhadap besi cor ini karena besi cor nodular mempunyai sifat lebih baik dibanding besi cor lainnya, terutama sifat mekaniknya. Untuk meningkatkan sifat dari besi cor nodular dapat dilakukan dengan perlakuan panas. Perlakuan panas adalah proses untuk memperbaiki sifat-sifat dari logam dengan jalan memanaskan material sampai temperatur yang cocok dan ditahan beberapa waktu pada temperatur itu, kemudian didinginkan ke temperatur yang lebih rendah dengan kecepatan yang sesuai. Besi cor nodular FCD 60. Logam besi cor dapat diperlakukan panas untuk memperbaiki sifat-sifatnya. Bahan yang dipakai ini berupa besi cor nodular ASCAS FCD 60, hasil pemasanan di industri pengecoran. Pada penelitian diuji sifat mekanik, kekuatan tarik dan kekerasan, serta pengamatan metalografi, nilai kekerasan rata-rata 501,1 Hb, quenching temper, 297,2 Hb normalizing, dan 229,1 Hb annealing, sedangkan kekuatan tarik sebesar 933 N per mm2, quenching temper 474 N per mm2 normalizing, 380 N per mm annealing. Ada spesimen yang diberi perlakuan panas quenching temper mempunyai kekuatan tarik dan kekerasan yang lebih baik. Kata kunci besi cor, quenching, temper, normalizing, annealing, sifat mekanik, dan struktur mikro. Metode eksperimen dan fasilitas yang digunakan. Setelah dilakukan pengamatan, pengukuran, serta pengujian yang dilakukan terhadap masing-masing spesimen, maka didapatkan data-data seperti yang akan ditampilkan pada bab ini, bersamaan dengan analisa setiap pengujian dan pengamatan. Data hasil uji tarik. Penguji tarik dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat mekanis dari spesimen besi cor nodular FCD60 sebagai spesimen pengujian dalam penelitian ini. Hasil pengujian tarik dalam penelitian ini adalah parameter setelah perlakuan panas besi cor nodular FCD60. Pengujian ini menggunakan mesin UPM 1000. Pada spesimen pengujian tarik ini menggunakan standar pengujian ASTM A370 dan setelah pengujian menghasilkan patahan sebagai berikut. Spesimen 1, raw material non-heat treatment menghasilkan patahan pada permukaan penampang tampak rata. Ini menunjukkan bahwa spesimen mengalami patah getas, brittle fracture. Dan spesimen 2, pemanasan pada temperatur 900 derajat Celcius, holding time 120 menit, dilakukan quenching air garam. NaCl berkadar 10% dianjurkan dengan proses temper pada temperatur 300 derajat Celcius dengan holding time 120 menit, menghasilkan patahan pada permukaan penampang tampak rata. Spesimen 3, pemanasan pada temperatur 900 derajat Celcius, holding time 120 menit, dilakukan pendinginan di udara normalizing, menghasilkan retak atau patahan merambat sepanjang bidang-bidang kristalin membelah atom-atom material. Dan ada spesimen 4, pemanasan pada temperatur 900 derajat Celcius, holding time 120 menit, dilakukan pendinginan di dalam rangka yang dimatikan annealing selama 1 hari, menghasilkan patahan seperti spesimen 1, 2, dan 3, yaitu patahan pada permukaan penampang tampak rata. Pembahasan uji tarik. Di sini ada diagram, yang pertama ada diagram kekuatan tarik maksimum. Ini di sebelah kiri adalah contohnya, dan di sebelah kanan adalah diagram ragangan. Pembahasan uji tarik. Hasil pengujian tarik. Data dari hasil pengujian menunjukkan nilai kekuatan tarik spesimen 1 non-heat treatment dengan spesimen 2 quenching air garam dan dilanjutkan dengan proses temper mengalami peningkatan sebesar 384 N per mm kuadrat atau 69,94%. Nilai kekuatan tarik untuk spesimen 1 non-heat treatment dengan spesimen 3 normalizing mengalami penurunan, yaitu
N per mm kuadrat atau 13,66%. Sedangkan untuk spesimen 1 non-heat treatment dengan spesimen 4 annealing mengalami penurunan sebesar 169 N per mm kuadrat yaitu 30,78%. Pembahasan uji kekerasan. Di sebelah kiri ada gambar diagram kekerasan dan saya akan menjelaskan nilai pengujian kekerasan. Data dari hasil pengujian kekerasan menunjukkan nilai kekerasan rata-rata untuk spesimen 1 non-heat treatment dengan spesimen 2 quenching air garam dan dilanjutkan dengan proses temper mengalami peningkatan nilai kekerasan yaitu 203,9 Hb atau 87,25%. Untuk spesimen 1 non-heat treatment terhadap spesimen 3 normalizing mengalami peningkatan sebesar 63,5 Hb atau 27,17% untuk spesimen 1 non-heat treatment. Terhadap spesimen 4 annealing mengalami penurunan nilai kekerasan yaitu 4,6 Hb atau 1,97%. Selanjutnya ada pembahasan pengamatan struktur mikro. Struktur mikro basicor nodular FCD60 dengan spesimen 1 seperti terlihat adalah grafit nodular dengan matrik perlit berwarna gelap atau hitam dan ferrit berwarna terang. Struktur basicor nodular FCD60 dengan spesimen 2 seperti terlihat pada struktur yang terbentuk adalah kristal austenit sedikit martensit sehingga nilai kekerasannya naik dan pada uji tariknya menghasilkan nilai kekuatan tarik tertinggi dibandingkan dengan spesimen lainnya. Struktur mikro basicor nodular FCD60 dengan spesimen 3 seperti dilihat bahwa struktur yang terbentuk adalah perlit halus, fin perlit, cemented, dan sedikit ferrit putih, sehingga mengakibatkan kekerasan dari spesimen mengalami peningkatan dan pada uji tariknya menghasilkan patah getas brittle fracture. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pengaruh quenching temper terhadap spesimen basicor nodular yaitu meningkatnya nilai kekerasan dan nilai kekuatan tarik. Bila dibandingkan dengan spesimen non-heat treatment, spesimen hasil normalizing dan spesimen hasil annealing, spesimen hasil quenching temper memiliki kuat tarik maksimum 933 N per mm kuadrat serta tingkat kekerasannya sebesar 501,1 Hb. Spesimen hasil normalizing memiliki kuat tarik maksimum 474 N per mm kuadrat dengan tingkat kekerasannya sebesar 297,2 Hb. Spesimen hasil annealing memiliki kuat tarik maksimum 380 N per mm kuadrat dengan tingkat kekerasannya sebesar 229,1 Hb. Dengan melihat sifat-sifat mekanis hasil karakteristik di atas, spesimen hasil quenching temper ini sesuai pada komponen gear, sprocket, frame, valve, dan rolling mill, sedangkan spesimen hasil annealing dan normalizing sesuai pada komponen matras mesin, bodi mesin, rumah bearing, dan sebagainya. Terakhir ada saran. Agar penelitiannya selanjutnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, penulis memberikan masukan saran sebagai berikut. Yang pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah variasi suhu, waktu, dan tahan dalam proses perlakuan panas quenching temper, sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan proses perlakuan panas as temper sehingga bisa dihasilkan sifat mekanis dan struktur mikro yang lebih baik untuk basicor nodular. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variasi pengujian yaitu dengan pengujian impact. Demikian presentasi dari saya, Bintang Fajar Putra. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.